Bulan Oktober mungkin jadi bulan yang paling menyebalkan bagi fans timnas Indonesia. Terlepas dari hasil yang diraih, sikap AFC ke Indonesia kayaknya udah dirasa nggak masuk akal. Beragam kontroversi dan konspirasi pada akhirnya mampu mengundang simpati dari media-media asing, di mana tak sedikit yang berpendapat kalau Presiden AFC sedari awal memang menargetkan Indonesia sebagai tim yang apapun caranya harus dihentikan. Dan jika berkaca dari asal-usul Salman bin Ibrahim Al-Khalifa yang merupakan orang Bahrain, ada hal yang wajar jika ia mengincar posisi 3 atau 4 demi bisa meloloskan negaranya ke Piala Dunia yang per tahun 2026 oleh FIFA kuota Asianya ditambah 8,5. Penelusuran media-media asing pada organisasi AFC pun terus dilakukan dan memunculkan nama Salman bin Ibrahim Al-Khalifa sebagai tokoh utama. Ya, sang presiden AFC dianggap punya misi khusus untuk meloloskan negaranya sendiri yakni Bahrain ke Piala Dunia. Melihat peta persaingan di grup C yang realistisnya akan dikuasai oleh Jepang, Australia, dan Arab Saudi, maka ia pun disebut-sebut mengincar posisi 4 buat playoff. Masalahnya di sana ada Indonesia yang dianggap sebagai ancaman serius dengan manuver naturalisasinya di samping Cina yang bagaimanapun juga nggak bisa dianggap remeh. Ya, kekhawatiran itu makin menjadi ketika Indonesia mampu menahan imbang Arab dan Australia. Terlebih sejak awal, Syekh Salman pernah terang-terangan menyebut kalau Indonesia akan jadi ancaman nyata di Asia, yang membuat konspirasi ini makin jelas. Dan itu kian dibuktikan saat penunjukan wasit Ahmed Alkaf yang berasal dari Oman ketika laga Bahrain versus Indonesia. Di sana fix satu dunia pun mengerti kalau Indonesia sedang dikerjai dan berusaha dirusak mentalnya. Alhasil kelihatan jelas di laga versus Cina yang seharusnya menjadi momentum, para pemain justru harus underperform. Di samping ada kesalahan juga dari coach soal perubahan line up yang bikin semuanya runyam khususnya di babak pertama sampai akhirnya kalah 2-1. Belum selesai dengan itu semua, makin parahnya AFC ini menunjukkan sikap berbeda ketika Indonesia dan Bahrain sama-sama mengajukan surat laporan. Surat protes PSSI imbas kerugian yang dialami Garuda di laga lawan Bahrain dinyatakan ditolak oleh AFC. Tapi, surat permintaan pemindahan venue pertandingan Bahrain buntut serangan netizen tanah air justru direspon cepat oleh AFC dan bahkan mereka mempertimbangkan permintaan tersebut. Sontak, standar ganda AFC ini membuat publik tanah air semakin geram. Bahkan sejumlah negara ikut kaget dan merespon soal hal ini. Media Vietnam Bongda menyebut jika Bahrain takut bermain di Indonesia, yang padahal hal itu berbeda dengan timnas Vietnam yang tetap bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno sekalipun sudah mendapatkan teror dari netizen Indonesia sebelum pertandingan. Masyarakat Malaysia dengan akun media sosial @h33footballmice juga menyebut bahwa Bahrain lemah. Bahrain disebutnya sebagai negara lemah yang belum kenal dengan saiwar ala sepak bola Asia Tenggara. Selain itu ada rival baru timnas Indonesia yakni Irak yang melalui medianya @irakfootballpod sampai 2 kali bersuara. Pertama, ia menyebut Bahrain tak layak untuk bermain Indonesia yang dikenal sebagai negara indah. Kemudian Irak Football Pod juga memberi respon tambahan dengan menyebut Bahrain baru saja memberi keluhan yang bodoh. Mereka menyebut bahwa respon AFC hanyalah omong kosong, sedangkan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain masuk kategori nyeleneh. Respon dari berbagai media asing itu jelas membuktikan kalau AFC ini seolah akan melakukan apapun agar Indonesia nggak bisa lolos. Jepang yang merupakan negara diunggulkan untuk lolos ke ajang bergengsi dunia ini pun bahkan turut menyoroti apa yang terjadi pada Indonesia. Jepang juga mengeluarkan artikel yang membahas soal statement Bahrain yang meminta perpindahan venue pertandingan ke tempat netral. Mereka terkejut dengan permintaan Bahrain ini, ditambah lagi respon AFC yang seakan menganakmaskan Bahrain di ajang bergengsi ini. Ya, gimana enggak? Alih-alih melakukan investigasi terhadap kejanggalan di laga kemarin, AFC justru memilih untuk menanggapi surat permintaan dari Bahrain daripada protes yang dilayangkan oleh PSSI. Hal ini tentunya membuat publik dunia tak sedikit yang menyebut jika induk sepak bola Asia itu terlalu berat sebelah terhadap timnas Indonesia. Jepang jadi salah satu negara yang memilih untuk pasang badan terhadap timnas Indonesia buntut dari respon aneh yang diberikan AFC.
Bahkan media dari Irak turut memasang badan untuk skuad Garuda yang menurutnya tidak ada resiko mengancam bagi Bahrain jika bermain di Indonesia. Gokil bukan? AFC memang terkesan sangat protek kepada Bahrain atau semua yang berkaitan sama Tinteng. Bahkan saat ada fans Bahrain yang terang-terangan menghina lagu negara lain, AFC kayaknya juga diem aja tuh. Jepang ketika tandang ke sana, lagu kebangsaannya juga dihina oleh supporter Bahrain, begitu pula dengan Indonesia. Malahan yang ada ini, pasca kekalahan Indonesia versus Cina, ada nih selebgram tolol asal Bahrain yang menghina lagu Indonesia Raya di media sosialnya. Maksud kami gini loh, ya memang netizen Indonesia nyerang abis situs website Bahrain sampai ada peta yang katanya diubah jadi AFC Mafia. Tapi apa pernah sih kami menyepelekan lagu kebangsaan negara lain? Netizen Indonesia memang barbar, tapi seenggaknya kami nggak menghina lagu kebangsaan yang pasti punya nilai sejarah yang mendalam. Hade, slogan aja yang paling berbudaya, paling beragam, tapi kelakuannya miris. Kembali ke induk sepak bola Asia. Fakta demi fakta yang terungkap dari AFC ini juga membuat publik Korea Selatan ikut menanggapi. Melalui medianya Sport Chosun, mereka menyoroti fakta bahwa presiden AFC yang berasal dari Bahrain kemungkinan besar akan merugikan Indonesia di tengah konflik panas ini. Tapi Sport Chosun tetap menantikan keputusan akhir dari AFC dan berharap Indonesia tak menjadi korban dari ladang mafia AFC. Melihat seluruh publik Asia yang ikut mendukung Indonesia di tengah konflik ini, sejatinya apa yang dirasakan Indonesia terlepas dari hasil yang diraih serta kesalahan-kesalahan yang ada, ini memang adalah proses yang harus dilalui terutama untuk bersaing di level Asia. Nggak apa-apa sebagai debutan, salah dan kalah adalah hal yang wajar. Yang penting gimana caranya bisa bangkit dan juga belajar. Dan terlepas dari apapun, Indonesia hanya perlu membiasakan diri saja, nggak cuma dari sisi pressure, mental, tekanan, tapi juga dari hal lain-lain, seperti kelicikan yang selalu keluar dari para aliansi Tinteng, termasuk ya juga AFC. Ya gimana, mau diapa-apain kita ikutnya benua Asia, ya udah mau nggak mau dihadapi. Yang jelas kalau semuanya udah terbiasa, termasuk semakin padunya chemistry di tim ini, insya Allah hasilnya baik kok. Tapi ya balik lagi, ekspektasi harus sesuai porsi. Jangan seolah-olah tim ini udah selevel Jepang, Korea, ataupun Iran. Belum, tapi ya semoga bisa ke arah sana. Jadi ayo kita tetap dukung tim Garuda. Menang kalah itu hal normal. Yang penting di saat kalah kita bisa ambil pelajaran buat dijadikan evaluasi agar kedepannya lebih baik. Masih ada peluang, masih ada jalan. Semoga saja dari 6 laga yang tersisa bisa dilalui dengan hasil yang maksimal.